Faia Rahma dengan NIM 2310710013 dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Saat ini saya sedang berada di Pasar Wonopolo Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai minuman khas dari Demak, Jawa Tengah, yaitu wedang coro. Yuk ikuti keseruannya. Wedang coro merupakan minuman tradisional khas Demak yang memiliki cita rasa khas, yaitu perpaduan antara rasa manis dan sedikit pedas. Minuman ini biasanya disajikan dalam keadaan panas karena dapat membantu menghangatkan tubuh, terutama pada pagi atau malam hari. Keistimewaan wedang coro tidak hanya terletak pada rasanya, tetapi juga pada cara penyajiannya. Penjual biasanya menggunakan kendil atau kelenting dari tanah liat sebagai wadah. Wadah tersebut ditutup dengan kain yang dilapisi plastik agar suhu tetap hangat. Untuk menuangkan wedang coro, digunakan alat dari potongan bambu kecil dengan gagang kayu. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, wedang coro sudah dikenal sejak masa kerajaan Demak Bintoro. Minuman ini sering disajikan dalam acara-acara penting kerajaan dan diyakini pertama kali dibuat oleh Ki Ageng Kaki Baler, seorang abdi dalam Sultan Trenggono, sekitar akhir abad ke-15. Sejak saat itu, wedang coro terus diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Demak. Bersama ibu penjual wedang coronya, kita akan mewawancarai nih mengenai wedang coronya. Kalau boleh tahu ibu namanya sinten? Mudrika. Sejak kapan ibu ini menjual wedang coro? Udah lama pokoknya mulai tahun berapa ya, 2002, berarti lama nggih. Nggih. Terus wedang coro ini resepnya dari ibu sendiri atau udah dari neneknya atau ibunya gitu? Ya, dulu yang ngasih tahu itu ibu. Iya, bilangnya ya pokoknya jualan jamu coro itu pasti laku gitu. Terus wedang coro ini asalnya dari daerah mana dan makna dari wedang coronya ini bagaimana kayak gitu? Kalau wedang coro ini kayaknya ya asalnya ya dari sini, maksudnya itu resep caranya dari ibu saya sendiri, katanya untuk menyegarkan badan, katanya untuk menyegarkan biar minuman ini terasa segar dan rasanya enak lah, maksudnya dimakan banyak yang mau, jadi terus saya mau jualan ini. Terus wedang coro ini diminum ketika ada acara atau ketika apa? Ya, saya kan jualannya kan di pasar, tapi kalau ada orang hajatan mungkin atau orang nikahan, saya pernah dipanggil, maksudnya untuk bikin minuman wedang coro, saya juga mau, bisa. Kemarin saya juga dipesan untuk hajatan pengajian dengan aneh tak pernah. Tapi kadang tak temennya kumpulan peresmian bunga itu di samping itu juga saya bikin jamu coro. Terus ketika membuat wedang coronya ini apakah ada aturan khusus atau tantangan apa gitu? Enggak, aturannya enggak. Pokoknya ya bikinlah. Pokoknya bumbunya ya bisa dibuat banyak, juga bisa dibuat sedikit. Tergantung bikinnya banyak apa sedikit. Kalau sedikit ya bumbunya sedikit aja. Tapi kalau banyak ya bumbunya banyak. Kan terkenal ya Bu, wedang coro ini dari Demak. Nah Ibu tahu nggak kayak sejarahnya wedang coro bisa ada di Demak kayak gitu? Kayaknya aku nggak tahu ya, nggak tahu sejarahnya apa. Pokoknya ya terima pesannya ibu nih, jualan jamu coro di pasar, di sini nggak ada. Kan ya jualan kalau dulu memang ada. Terus kok orangnya kan udah tua, udah nggak jualan. Terus saya meneruskan jualan
jamu coro. Tadi saya ini salvok Bu, dari wadah yang untuk menyimpan jamu coronya ini terbuat dari kendi kelenteng. Oh, namanya kelenteng. Kenapa kok harus diwadahi kelenteng? Kenapa nggak wadah yang lainnya Bu? Oh, masalah kalau dadai kelenteng itu panasnya awet panas. Jadinya nggak cepet dingin. Tapi sapunya diadai kalau ember apa atom itu ntar cepet dingin. Kalau ini awet panas ya, biar awet panas. Kelentengnya ini dari tanah liat ya Bu? Ya, dari tanah liat. Terus bahan yang digunakan untuk membuat wedang coro ini apa semua? Bahannya itu pertama gula, ya kan? Jahe, sama serai, kayu manis, terus tepung beras, kelapa, buat santan, terus kelapa muda, buat apa sih? Itu caranya buat apa gaul. Terus cara membuatnya Bu, bagaimana? Cara membuatnya ya, nganu bahan-bahannya itu dijadikan satu terus direbus sampai mendidih. Udah mendidih terus nanti tepung berasnya itu nanti dikasih di apa ya namanya diolani lah, jadi terus udah itu langsung dimasukkan, langsung diaduk terus udah jadi gampang. Terus biasanya yang membeli wedang coro ini dominan ke anak muda, anak kecil, atau orang dewasa, atau orang tua kayak gitu Bu? Anak muda mau, anak kecil juga mau, orang dewasa juga boleh mau. Semua enggak ada. Pokoknya mau. Pokoknya orangnya ingin mau bisa. Bisa untuk ya, bisa untuk semua. Terus jamu coro ini bisa bertahan berapa lama Bu? Oh, enggak lama, paling enggak sampai enggak sampai 1 hari. Paling ya aku kalau udah selesai ini sampai mana masih ya, itu langsung tak buang. Ya enggak bisa untuk besok lagi, enggak bisa. Udah basi. Jadinya cuma sekali bikin langsung enggak tahan lama paling ya, tapi seandainya di rumah mungkin dimasukkan kulkas atau di atas kompor itu ya bisa tahan lama. Tapi kalau aku kan mau jualan, jadi enggak sampai sore lah, paling siang. Terima kasih nih Bu udah mau diajak wawancara kita hari ini. Saya berterima kasih banget kepada Ibu ya. Sama-sama. Kalau aku mau ingin ingin menelusuri caranya bagaimana membuat jamu coro. Kalau mau ya nanti sore ya atau malam ntar ke rumahku ya. Nanti tak ajari kalau heran nanti tak ajari. Bikinnya begini. Baik Bu, terima kasih. Ya. Proses pemasakan wedang coro masih menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan tungku kayu. Larutkan gula merah, lalu masukkan daun pandan, serai dan kayu manis. Setelah itu, masukkan jahe bubuk, merica bubuk, dan bubuk bunga lawang. Setelah itu, tutup sampai mendidih. Sambil menunggu mendidih, siapkan santan. Lalu masukkan tepung beras ke dalam santan. Lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah mendidih, masukkan santan tadi ke dalam sambil diaduk. Masukkan gula pasir lalu diaduk. Tunggu hingga mendidih. Sambil menunggu mendidih, masukkan tepung kanji ke dalam baskom, lalu masukkan santan, aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan ke dalam panci, lalu diaduk hingga matang.
balik rasanya yang khas, wedang coro menyimpan nilai sains yang menarik loh. Saat gula merah dipanaskan, berubah dari padas menjadi cair, merupakan contoh perubahan wujud zat akibat panas. Kemudian, saat ditambahkan tepung tapioka, wedang menjadi lebih kental. Hal ini karena amilosa dan amilopektin pada tapioka menyerap air dan membentuk larutan kental yang merupakan proses gelatinasi. Panas dari air mendidih juga membuat rempah seperti jahe dan kayu manis melepaskan senyawa alaminya, menghasilkan aroma dan rasa pedas hangat. Hal ini menunjukkan reaksi kimia alami yang dipicu oleh panas. Menariknya lagi, wedang coro disajikan menggunakan kelenteng dari tanah liat. Wadah ini memiliki pori-pori kecil yang membuat panas bertahan lebih lama. Sifat tanah liat yang tidak mudah menghantarkan panas menjadikannya isolator alami. Tanpa disadari, masyarakat dulu telah menerapkan prinsip konduktivitas termal dalam penyajian minuman tradisional.